Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Rina Hanifah Muslimah dengan nomor induk mahasiswa 250909423. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darul Ulum Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, dengan materi menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahzur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, maka Ibu akan mengabsen dulu. Almira, Eca, Endah, Firda, Gea, Indah, Kaisa, Lastri, Nadia, Nur Herdiani, Septia, Siti Nur Halimah. Alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Mohon semuanya berdiri. Boleh dipimpin satu orang? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Coba, apa arti dari Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Cung. Ada yang tahu? Cung? Khulafaur Rasyidin artinya? Para pengganti Yang diamanahi. Yang lain? Cung. Al-Khulafa artinya? Para pemimpin. Rasyidin artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Coba, siapa yang masih ingat Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang? 4. 1, 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Ada pembagian menurut para ulama, yaitu ada 3 tokoh para ulama yang membagi menjadi 3 kelompok tentang orang-orang yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. 1, menurut siapa? Sa'id bin Musayyab. Ada berapa orang menurut Sa'id bin Musayyab? 3 orang. 1, 2, Umar bin Khattab. 3, Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu menurut Jalaluddin Asyuyuti. Ada berapa orang? 4. 1, 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Satu lagi, menurut siapa tokoh yang terakhir? Sufyan Ats-Tsauri. Ada berapa orang? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang biasa kita kenal ada 4 khalifah itu berarti menurut tokohnya siapa? Jalaluddin Asyuyuti. Betul, pintar. Nah, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita akan mengetahui bagaimana proses Khulafaur Rasyidin itu muncul. Kemudian bagaimana gentingnya setelah Rasulullah itu wafat dan digantikan oleh para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah sebagai pengganti daripada Nabi. Kemudian bagaimana kita menganalisis nanti proses pengangkatan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kita ice breaking terlebih dahulu ya sebelum kita nanti menonton video pembelajaran. Siap, oke. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi.
digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Silakan duduk. Nah, sekarang kita akan menonton video pembelajaran. Silakan disimak dengan seksama videonya. Masa beliau bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi yang keenam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 hari setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi tenaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu jujur, tidak suka berbuat kejahatan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka berkhianat. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW. Dan ketika senang maupun susah, tidak bepergian maupun pergi. Bagaimana hasil dari nonton video kali ini? Alhamdulillah. Nah, setelah itu tadi kalian sudah menonton video tentang kisah Abu Bakar. Di sini ada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi dari hasil menganalisis tadi video. Ibu meminta 5 jawaban dari 5 soal. Dikasih waktu sekitar 10 menit. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Silahkan diisi. Ada yang sulit? Mana yang sulit? Semuanya. Ada yang sudah? Belum. Sudah? Ada isinya? Ada. Kita mulai dari Rasulullah dengan Abu Bakar itu bertemu pada siapa? Kakek yang ke-6 yaitu Murrah, betul. Kemudian julukan yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq? Karena kejujurannya. Salah satunya yaitu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian salah satu kebijakan yang terkenal dari Abu Bakar As-Siddiq. 1. Memerangi kaum murtad. Yang kedua, menyusun kodifikasi Al-Quran. Betul, berarti tadi hasil dari nonton videonya bisa terserap dengan baik. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq itu setelah Rasulullah wafat sangat luar biasa sekali. Tolong Septia diperhatikan. Oke. Yaitu melalui perdebatan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Jadi proses ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena setelah Rasulullah wafat, umat Islam itu merasa sangat takut. Karena apa? Tidak ada pemimpin yang ditunjuk. Tidak ada pemimpin lagi setelah Rasulullah wafat. Maka dari itu, ternyata ada kaum ansor itu sedang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Sakifah Bani Sa'idah itu sebuah rumah. Rumahnya Sakifah Bani Sa'idah adalah kelompok dari Sa'idah.
Nah, kemudian mereka berkumpul. Ternyata mereka diam-diam sedang menunjuk pemimpin berikutnya setelah Rasulullah, yaitu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan, ada yang memberitahukan kepada kaum Muhajirin, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Nah, di sana akhirnya mereka datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Di Saqifah Bani Sa'idah mereka berkumpul kemudian berdebat. Berdebatnya, apa yang diperdebatkan? Perdebatannya adalah siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Kata kaum Ansor merasa lebih berhak. Kenapa lebih berhak? Karena kalau misalkan kaum Ansor yang menjadi pemimpin selanjutnya, karena mereka yang menolong Nabi beserta umat Islam hijrah ke Madinah. Sedangkan menurut kaum Muhajirin, kenapa mereka lebih berhak? Karena mereka selama 13 tahun kenabian, bahkan dari sebelumnya mereka berjuang mempertahankan dan mensyiarkan Islam. Jadi setelah perdebatan kiri kanan, breng, sampai akhirnya kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq tuh, di samping saya ada dua sahabat Nabi. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Silakan pilih di antara keduanya. Itu yang disampaikan. Sampai akhirnya kemudian sebelum mereka semuanya memilih, Umar bin Khattab berdiri dan mengacungkan tangan Abu Bakar. Saya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Akhirnya diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, diikuti oleh kaum Ansor yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya semua orang yang ada di Saqifah Bani Sa'idah membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya tadi yang di video ada tentang apa? Pidato pengangkatan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dari cerita tadi, maka hari ini kita akan membuat dua kelompok simulasi musyawarah. Bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah dengan menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama umat. Maka dari itu, sekarang kita akan membagi kelompok menjadi dua. Satu menjadi kaum Ansor, yang satu lagi menjadi kaum Muhajirin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membagi kelompok menjadi kelompok besar, yaitu nanti yang sebelah kanan yaitu kelompok kaum Muhajirin, yang sebelah kiri adalah kelompok kaum Ansor. Kita bagi kelompok menjadi dua. Silakan. Mulai dari Firda dulu. Firda. Kaum Ansor. Oke, lanjut. Kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin. Nuri. Kaum Muhajirin. Oke. Sekarang ke sini ke depan. Kaum Ansor. Kaum Muhajirin. Muhajirin. Muhajirin lagi. Muhajirin pindah ke sebelah kanan. Kelompok kaum Ansor pindah ke sebelah kiri. Kanan ibu, kiri ibu. Silakan berpindah. Berarti tadi jumlahnya seimbang ya. Jumlahnya ada di sini 6, di sini 6. Silakan berpindah. Di sini ada KPD untuk kelompok. Silakan nanti diisi. Kemudian silakan duduknya boleh melingkar seperti musyawarah. Jadi musyawarahnya nanti melingkar, silakan mejanya disatukan saja dua, kemudian yang itu ke depan. Ambil kursinya saja. Kalau yang itu, yang belakang, yang nomor 2, nomor 3 disatukan, kemudian nanti berenam. Nah, ini disatukan. Nah, kemudian ininya silakan diisi. Di sana ada tugas nomor 1, inovasi yang lahir dari cinta. Kemudian yang kedua, belajar musyawarah penuh cinta. Jadi ini adalah simulasi bagaimana Khulafaur Rasyidin pada saat itu, utamanya kelompok kaum Ansor dan Muhajirin,
menyelesaikan masalah. Nah, sekarang di sini ada beberapa masalah, silahkan nanti didiskusikan. Ibu namai kaum muhajirin, yang ini dinamai dengan kaum ansor. Silahkan diisi di kertasnya. Bisa dimulai dari sekarang? Oke, silahkan dimulai. Kenapa pentingnya pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran? Nah, kenapa penting? Pada saat itu kan ada perang Yarmuk, kemudian ada perang Yamamah, yang mana semua para sahabat itu banyak yang gugur atau wafat. Jadi para penghafal Al-Quran itu wafat. Nah, eta. Inovasi itu membuat sesuatu yang baru. Yang tadinya kan Al-Quran itu tidak dikumpulkan, betul? Tidak dimushafkan, tidak disusun. Nah, sekarang kenapa harus disusun? Kenapa harus disusun? Karena pada waktu itu kan terjadinya beberapa perang. Sehingga banyak sekali para penghafal Al-Quran yang wafat. Jadi kira-kira kenapa pentingnya pengumpulan Al-Quran itu dilaksanakan? Ya, boleh di belakang, silakan. Kemudian apa yang akan terjadi jika kaum muhajirin ansor tidak mau bermusyawarah dan sama-sama keras kepala pada saat itu ketika ingin menjadi pemimpin? Jadi ketika musyawarah itu keras kepala, dua-duanya tidak ada yang mengalah. Apa yang akan terjadi? Kita sudah diskusi kelompok, sudah mensimulasikan musyawarah seperti halnya musyawarahnya kaum ansor dan kaum muhajirin. Sekarang presentasi dari kelompok muhajirin terlebih dahulu. Atau dari ansor dulu? Muhajirin. Oke, silakan kelompok muhajirin untuk presentasi. Yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indah, perwakilan dari kelompok kaum muhajirin. Oke. Tugas ke-1, soal dan jawabannya. Nomor 1, mengapa inovasi tersebut sangat penting? Karena inovasi diperlukan untuk menyelesaikan masalah umat, mengembangkan kemampuan masyarakat, dan menjaga kelestarian nilai-nilai agama serta kesejahteraan hidup. Nomor 2, bagaimana inovasi tersebut menunjukkan rasa cinta seorang pemimpin kepada umatnya, baik di masanya maupun untuk generasi setelahnya hingga hari ini. Karena inovasi Abu Bakar lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab terhadap agama dan umat. Tugas kedua, nomor 1, apa yang akan terjadi jika kaum muhajirin dan kaum ansor tidak mau bermusyawarah dan sama-sama keras kepala ingin menjadi pemimpin? Karena akan terjadinya kericuhan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tepuk tangan untuk Indah dari kelompok muhajirin. Nah, tadi dari kelompok muhajirin bahwasannya inovasi pengumpulan Al-Quran itu sangat penting. Sangat penting sekali. Itu sebagai cinta terhadap umat. Jadi sebagai generasi penerus bangsa hari ini, bahwasannya kita harus mencintai sesama. Harus mencintai sesama seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semoga dengan belajar musyawarah kemudian bisa menyelesaikan setiap masalah apa yang kita hadapi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nama saya adalah Almira Robiati Cakiyah. Saya perwakilan dari kelompok Ansor akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke. Bagaimana cara membuat jadwal piket yang paling adil? Cobalah untuk mencapai keputusan bersama. Menentukan hari dan anggota yang dibutuhkan, meminta persetujuan. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok kaum ansor. Nah, jadi tadi dari hasil diskusi kelompok kaum ansor bahwasannya inovasi tersebut sebagai rasa cinta terhadap apa? Apa jawabannya tadi? Rasul. Cinta terhadap Rasul dan cinta terhadap umatnya. Kepala kira-kira apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan umat Islam. Perpecahan umat. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita sedang bermusyawarah, silahkan mengeluarkan pendapat,
tetapi harus tetap untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Dan tujuannya adalah mendapatkan musyawarah untuk mufakat, kesepakatan ya. Sekarang kita mulai ice breaking. Punya apa itu? Jawabannya itu adalah siapa? Apa itu cator? Cator itu adalah Beca motor. Apa itu pacar, Firda? Apa itu pacar? Pernah. Penampil hidup sementara. Oke. Adalah pokoknya. Terima kasih. Oke. Setelah tadi kita belajar dari mulai pembukaan tadi, kemudian nonton video, kemudian mengisi soal di LKPD, kemudian tadi sudah kita berdiskusi. Nah, jadi dari beberapa materi tadi dari awal sampai akhir, hari ini berarti kita ambil kesimpulan. Jadi ambil kesimpulannya dari mulai perdebatan di Sakifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang harus kita petik adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi bagaimana diskusi itu sangat penting, komunikasi itu sangat penting. Nah, kemudian musyawarah tersebut juga sudah dicontohkan oleh para khalifah kita, para pemimpin kita, yaitu harus dilandasi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada umat. Umatnya bukan umat Islam saja, tetapi kepada sesama umat seluruh alam ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya silakan nanti dibaca di rumahnya masing-masing. Silakan dibaca materi tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, untuk hari ini kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.